Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita menyampaikan materi, pertama kita absen dulu yang hadir dan tidak hadir, takut ada yang sakit. Selanjutnya, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa dulu. Silakan dipimpin oleh salah seorang dari kalian. Dipersilakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang berpakaian menurut syariat agama Islam. Sebelum belajar, Bapak sampaikan dulu pertama di materi ini kita akan dituntut untuk mau terbiasa menggunakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiganya, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Terakhir adalah menyajikan keutamaan daripada berpakaian sesuai dengan ajaran Islam. Sebelumnya, Bapak sudah siapkan beberapa gambar untuk kalian amati dan kalian cermati. Baik, di gambar yang pertama ini adalah merupakan contoh atau merupakan gambaran permen yang masih dibungkus, permen yang tidak dibungkus. Kedua adalah berpakaian seorang wanita, beberapa wanita. Nah, kira-kira dari yang Bapak simpan di sini dari beberapa gambar, kira-kira ada gambaran terhadap beberapa gambar di depan, kira-kira bisa dideskripsikan? Oke. Nanti kalau ada, nanti akan menjadi tugas di akhir pembelajaran untuk ditulis kira-kira apa-apa saja maksud dari yang ditempel di sini. Oke, kita lanjut. Jadi berpakaian menurut Islam itu tentu adalah apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita akan belajar mengenai kewajiban berpakaian sesuai dengan ajaran Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahu adzim. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, juga kepada perempuan-perempuan mukmin untuk menutupkan seluruh pakaiannya di seluruh tubuhnya, karena hal tersebut agar mudah dikenali, yang keduanya supaya tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kira-kira dari ayat ini sudah ada gambaran. Pertama adalah kewajiban sebagai seorang perempuan untuk menutup auratnya dengan menggunakan pakaian yang dia kenakan. Nah, oleh sebab itu, pakaian dalam Islam itu tidak hanya berfungsi sebagai penghias saja,
tapi juga berfungsi pertama sebagai penutup aurat. Sehingga ketika kita berbicara tentang pakaian dalam Islam, tentu di sini akan kita perhatikan satu, apakah pakaian itu menutupi aurat atau tidak. Kedua, apakah pakaian itu tipis atau tidak. Yang ketiga, ketat atau tidak. Baru yang terakhir, bahwa pakaian itu berfungsi sebagai perhiasan. Nah, oleh sebab itu, setelah kita mengetahui tentang berpakaian menurut ajaran Islam itu, maka kita sudah memahami bahwa pertama, kira-kira dari kesimpulannya ada berapa tadi? Ada 4. Pertama, pakaian menurut aurat. Kedua, pakaian itu tidak boleh berbahan tipis. Ketiga, tidak boleh mencetak aurat. Dan yang keempat adalah baru fungsinya sebagai perhiasan. Mudah-mudahan di pembelajaran ini bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dipersilakan untuk deskripsi dari tugas yang tadi ditempel untuk ditulis, dan silakan nanti dikumpulkan di lembar kerja dan lembar kerja peserta didik. Terima kasih. Silakan di akhir pembelajaran ini untuk dipimpin pembacaan doa oleh salah seorang di antara kalian. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pembahasan yang kedua tentang berpakaian sesuai syariat Islam ini. Terima kasih. Jaga tetap kesehatan dan jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.